bersama aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi ter-up to date untuk viewers di rumah nih. Kalau misalnya kita ngomongin operasi plastik ya, ini sesuatu yang sensitif. Karena sebenarnya operasi plastik ini ditujukan misalnya nih, kalian terjadi kecelakaan atau yang lain sebagainya, amit-amit ya. Nah, ada operasi itu untuk membuat kulit kalian menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya sekarang operasi plastik ini udah menjadi sesuatu yang kayaknya wajar banget, dan apalagi kalau di Korea ulang tahun ke-17 biasanya mereka operasi plastik padahal udah cantik banget. Nah, ini ada Michaela Romanini. Jadi dia itu sebenarnya tuh udah cantik ya. Jadi dia ini dari Italia, sosialita, tapi dia itu pengen ngerasa lebih cantik lagi, akhirnya operasi. Tapi kalau yang namanya operasi kan pasti lebih bagus kalau asli ya, nggak usah operasi-operasi lah. Dan katanya ada nih yang abis operasi mukanya jadi aneh. Kira-kira siapa saja sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Donatella Versace, fashion designer yang satu ini aslinya udah cantik. Tapi gini ya, yang namanya manusia kadang mereka itu ngerasa kalau kurang gitu. Kayak aduh kok kurang cantik ya, padahal hidungnya udah mancung, kurang mancung ya, pipinya kurang tirus. Gak ada rasa bersyukurnya, padahal kita tuh diciptakan secara lengkap aja, sempurna, itu udah bersyukur banget. Kalau misalnya hidungnya emang rada pesek dikit ya nggak apa-apa, yang penting kan bisa nafas ya. Terus ya viewers, jadi dia ini melakukan operasi dan akhirnya bibirnya jadi lebih besar. Mungkin kalau sekarang kalian tahu kan ada filler bibir ya, biar bibirnya tuh sedikit lebih tebal dan sedikit lebih besar. Nah itu kan cocok-cocokan tuh. Kalau misalnya Kylie, Kendall itu kayak oke-oke aja. Tapi kalau misalnya nih kalian tiba-tiba mau bibirnya lebih tebal atau misalnya lebih besar, kan jadi aneh gitu. Nggak semua orang cocok bibirnya tebel kayak gitu. Dan dia ini juga mukanya tuh ditarik. Waduh, kalau misalnya tarik gitu kayak susah senyum nggak sih, susah ketawa. Apalagi kalau misalnya Claudia kan suka ketawa ya, kayak nggak bisa deh kayak gitu. Yang natural-natural aja, yang normal-normal aja. Karena kalau udah berkaitan dengan operasi, meskipun dia bilang aku puas kok dengan hasil operasinya ini, tetap aja lebih bagus yang asli. Apalagi kalau misalnya udah tua, itu kan nanti bakal ada turun-turun kendur dengan sendirinya, operasiannya itu jadi jelek. Jadi kalau menurut Claudi, saran Claudi, daripada kalian operasi udah bayar mahal, nanti tuanya jadi penyakit, jadi kundur-kundur nggak jelas, mendingan kalian jaga aja nih, jangan keluar malam, jangan minuman beralkohol, jangan suka clubbing. Nah pasti kalian tuh awet muda, dan yang paling penting jangan terlalu banyak pikiran, lebih happy. Karena kalau misalnya kita stres lebih cepet tua, jadi harus enjoy biar kalian itu gak cepet tua. Dan yang paling penting skincare, sekarang udah banyak banget skincare, kalian bisa beli sesuai dengan yang kalian mampu nih. Gak usah yang harus jutaan, yang 100 ribuan aja, yang di bawah 100 ribu juga banyak yang udah bagus-bagus. Selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi yang lagi viral nih. Kira-kira kali ini ada apa sih? Kalau misalnya kita ngomongin yang viral, emang gak ada habisnya ya. Selalu aja ada di sosial media yang bikin heboh. Kira-kira kali ini ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Viewers, ini ada wanita asing dari Jerman yang rela datang ke Indonesia, dan bukan hanya sendiri tapi keluarganya di Bondo. Wah, ini sih definisi bucin ya, perempuan nyamperin laki-laki. Semoga aja laki-laki ini bener ya, karena sekarang kan banyak laki-laki yang nakal, banyak yang cuman ya udah biar punya temen chatting, temen jalan, temen ngobrol, tapi nggak diseriusinnya. Semoga yang ini serius, dari LDR nanti jadi bangun rumah tangga, asik ya. Tapi ini nih, kalau misalnya emang hubungan yang ada jaraknya gitu, Aplong bilangnya long distance relationship. Nah itu harus ada komitmen dari keduanya nih. Kalau misalnya enggak, bakal susah banget buat dijalanin. Karena yang enggak LDR aja tuh banyak banget yang bubar jalan, padahal udah tiap hari ketemu, ngobrol. Nah itu tuh kalau udah ngomongin rumah tangga gak segampang pacaran. Pastinya banyak banget hal yang harus dibicarakan lebih dari pas pacaran. Kalau misalnya nikahnya sih ya udah ayo kita nikah satu rumah tangga, tapi mempertahankan rumah tangganya itu yang susah. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi berumah tangga, komunikasi yang baik, apalagi kan akhir-akhir ini banyak banget yang bercerai. Jangan sampai kalian menjadi salah satunya. Pokoknya rumah tangganya harus harmonis
dengan cara ya komunikasinya harus bagus, itu kunci sih. Selanjutnya nih viewers, ada kebun binatang low budget di Situ Bondo. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, ini itu kambing tapi dia ini bener-bener dikonsepin banget jadi kayak zebra, macan tutul, singa. Ya nggak apa-apa juga ya, sebenarnya itu kandang kambing. Kadang kan emang ya tidak mendukung lah ya tempatnya, tapi yang penting berimajinasi. Itu yang penting tuh viewers. Gimana caranya kita berimajinasi? Kalau misalnya orang-orang itu bisa oke-oke aja dengan hal itu, ya kenapa enggak? Karena kan sekarang masuk kebun binatang lumayan nih ya. Itu kalau misalnya satu keluarga, bapak, ibu, anak, itu udah berapa? Terus belum jajannya. Jadi kalau misalnya emang ada yang low budget, ya nggak apa-apa, yang penting happy. Karena kalau misalnya kita ngomongin kebahagiaan atau happy, kadang itu sebenarnya tergantung sih. Belum tentu kita jalan-jalan mahal tapi kita happy. Kadang yang sederhana-sederhana itu yang bikin happy gitu viewers. Quotes of the day tuh, ya nggak? Nah selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi misteri. Aduh, kalau udah ngomongin misteri rasanya takut ya. Kayak kali ini ada apa lagi sih yang serem-serem, nanti nggak bisa tidur nih malam. Daripada penasaran, jangan kemana-mana ya viewers. Karena Claudi akan kasih informasinya setelah yang satu ini. Tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kembali lagi bersama aku Claudi nih viewers, dan aku kali ini mau kasih informasi misteri. Ini tentang hantu Kasabake. Wah, kira-kira sebenarnya ini ada apa sih di sini? Kenapa kayaknya serem banget ya? Daripada penasaran, langsung aja disimak informasinya. Ini dia. Nah, menurut Claudia yang kali ini menarik ya. Jadi hantu Kasabake ini itu katanya ini semua berawal dari yang namanya ada orang yang dia itu lupa buat ngambil barangnya. Ceritanya nih viewers, jadi ada seseorang yang menitipkan payung kertasnya, tapi dia ini lupa nih buat ngambil payungnya. Dan akhirnya payung ini tuh ngerasa seperti tidak dihargai lagi, nggak disayang lagi, dan ada hantu yang masuk ke situ. Nah, kalau ini nih sebenarnya balik lagi, kalian percaya atau enggak? Tapi kalau misalnya Claudi sih sebenarnya ya, kalau lihat kayak gini ya udah dilihat aja, didengar aja, nggak apa-apa. Kalian mau percaya atau nggak percaya balik lagi ke kaliannya. Nah, jadi habis itu hantu ini tuh merasa, jadi hantu yang di dalam payung ini berasa kalau dia itu udah nggak disayang lagi sama pemiliknya, dan akhirnya hantu ini menjadi hantu yang jahat. Dan katanya hantu yang ada di dalam payung ini dia itu ada kakinya. Ih, serem banget ya kalau misalnya ngomongin kayak gini ya. Tapi konon katanya nih, kalau misalnya punya benda dan benda itu selama 100 tahun kayak kita biarkan saja atau terpengkalai, nanti benda tersebut dia itu akan menjadi sesuatu yang jahat gitu. Jadi nanti di dalamnya jadi ada hantunya gitu. Serem sih. Kalau misalnya kita di Indonesia kan paling kalau misalnya patung, keris itu pasti biasa ada isinya. Cuman kalau misalnya kayak ya boneka masih sih suka ada mitos-mitos ya, katanya kalau boneka dibiarkan saja nanti dia bakal ada isinya. Cuman kalau payung terbengkalai atau barang-barang lain terbengkalai tapi ada isinya, kayaknya mungkin ya, tapi itu balik lagi ya ke kalian ya. Yang penting kita kalau misalnya punya barang dijaga dengan baik. Kalau emang kita udah nggak mau pakai, kita bisa sumbangin atau kita bisa salurkan ke yang tepat lah, jangan sampai terbengkalai. Kalau misalnya di gudang aja kan jadi penuh gudangnya, jadi berantakan, jadi sumber penyakit karena banyak kuman gitu. Jadi gimana pinter-pinternya kita ngurusin semua barang-barang yang ada dengan baik. Dan gak berasa ya viewers, waktu Claudi sudah habis dan saatnya Claudi pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudi Putri pamit, bye-bye.